Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Tremutiara A dengan NIM 10156123054. Saya dari kelas TP2 semester 3, program studi pendidikan agama Islam, jurusan Tarbiyah dan Keguruan. Dan di sini saya ingin membuat video untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Adapun dosen pengampu saya yaitu Bapak Iqbal S. Hum M. Hum. Baik, untuk memanfaatkan waktu yang ada, silahkan menyaksikan videonya. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab 5 pertanyaan yang telah diberikan. Adapun pertanyaan pertama yaitu, jelaskan secara bahasa dan istilah pengertian sejarah menurut para ahli. Berikut ada beberapa pengertian sejarah menurut para ahli. Yang pertama ada Herodotus. Menurut Herodotus, sejarah adalah catatan tentang peristiwa yang terjadi pada masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kehidupan manusia dan bangsa. Yang kedua ada Edward Khalid Card. Menurutnya, sejarah adalah dialog antara masa lalu dan masa kini yang menyelidiki sebab akibat dari peristiwa yang telah terjadi. Yang ketiga ada R.G. Collingwood. Menurutnya, sejarah adalah usaha untuk memahami pemikiran manusia yang ada di balik tindakan-tindakan mereka di masa lalu. Yang keempat ada Kunto Wijoyo. Menurutnya, sejarah adalah rekonstruksi peristiwa masa lalu yang dilakukan oleh sejarawan dengan menggunakan sumber-sumber yang ada. Yang kelima ada Benedict Anderson. Menurutnya, sejarah adalah suatu ilmu yang mempelajari perubahan dalam struktur sosial dan politik manusia melalui waktu. Secara umumnya, sejarah dipahami sebagai ilmu yang mempelajari masa lalu melalui peristiwa-peristiwa yang tercatat dan diinterpretasikan untuk memahami perkembangan manusia dan masyarakat. Selanjutnya pertanyaan kedua yaitu, jelaskan kondisi sosial dan politik bangsa Arab sebelum Islam. Sebelum munculnya Islam, kondisi sosial dan politik bangsa Arab berada dalam keadaan yang terpecah-pecah. Berikut ada penjelasannya. Yang pertama itu kondisi sosial. Masyarakat Arab pada masa pra-Islam terorganisir dalam suku-suku yang bersifat keterabatan dan sangat bergantung pada tradisi serta adat istiadat. Kehidupan mereka didominasi oleh sistem kesukuan, di mana setiap suku memiliki pimpinan dan hukum adatnya sendiri. Masyarakat Arab juga dikenal dengan kehidupan perdagangan yang berkembang, terutama di kota-kota seperti Mekah dan Yastrib atau Madinah. Namun, terdapat perbedaan sosial yang tajam antara golongan kaya dan miskin, serta ketidakadilan terhadap perempuan. Yang kedua ada kondisi politik. Secara politik, bangsa Arab sebelum Islam tidak memiliki satu kerajaan atau negara yang bersatu. Mereka hidup dalam sistem kesukuan yang terpisah-pisah dan masing-masing suku cenderung berperang satu sama lain untuk mempertahankan kehormatan atau mendapatkan sumber daya. Beberapa wilayah seperti Mekah dan Yastrib memiliki pengaruh lebih besar, tetapi tidak ada kekuasaan pusat yang menyatukan seluruh bangsa Arab. Secara keseluruhan, masyarakat Arab pra-Islam hidup dalam keadaan terpecah dengan ketidakadilan sosial yang jelas dan sistem politik yang tidak stabil. Adapun pertanyaan ketiga yaitu jelaskan kemajuan yang dicapai umat Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 634 sampai 644 Masehi, umat Islam mencapai kemajuan yang signifikan dalam berbagai aspek. Yang pertama, perluasan wilayah Islam. Umar memimpin ekspansi besar-besaran, menaklukkan wilayah-wilayah besar seperti Persia dan sebagian besar wilayah Bizantium, termasuk Mesir, Syria, dan Palestina. Yang kedua, reformasi administrasi dan hukum. Umar mendirikan sistem administrasi yang lebih terstruktur,
termasuk pembentukan badan pemerintahan daerah, sistem perpajakan, dan pengaturan pasukan. Ia juga mengimplementasikan hukum Islam secara lebih terorganisir. Yang ketiga, peningkatan keadilan sosial. Umar dikenal sebagai pemimpin yang menegakkan keadilan dengan memberikan perhatian pada kesejahteraan masyarakat, termasuk memberikan hak kepada kaum duafa, wanita, dan anak yatim. Yang keempat, ada pengembangan infrastruktur. Umar memperbaiki dan membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan kanal. Ia juga memperkenalkan sistem pos atau barit untuk komunikasi yang lebih efisien. Yang kelima, penyusunan Al-Quran. Pada masa pemerintahannya, Umar mendukung usaha untuk mengumpulkan dan menulis mushaf Al-Quran yang lebih sistematis setelah banyaknya para penghafal Quran yang gugur dalam peperangan. Secara keseluruhan, masa pemerintahan Umar bin Khattab merupakan era kemajuan signifikan dalam sejarah Islam, baik dalam hal ekspansi wilayah, administrasi, maupun kesejahteraan umat. Selanjutnya pertanyaan keempat, yaitu jelaskan latar belakang terjadinya Perang Siffin. Perang Siffin pada tahun 657 Masehi terjadi antara pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib dan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan yang saat itu menjabat sebagai gubernur Syria. Latar belakang terjadinya Perang Siffin adalah yang pertama, pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Perang Siffin bermula setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 656 Masehi. Pembunuhan Utsman menyebabkan ketegangan politik yang besar di kalangan umat Islam, dengan banyak pihak yang menuntut pembalasan atas kematiannya. Yang kedua, ada perbedaan pandangan tentang kepemimpinan. Ali bin Abi Thalib yang terpilih sebagai khalifah setelah Utsman dianggap oleh sebagian pihak, terutama pendukung Utsman, sebagai tidak cukup tegas dalam menangani pembunuhan Utsman. Muawiyah sebagai gubernur Syria dan kerabat Utsman menuntut agar pembunuhan Utsman dihukum terlebih dahulu sebelum mengakui kepemimpinan Ali. Yang ketiga, pecahnya Perang Jamal. Sebelum Perang Siffin telah terjadi Perang Jamal pada tahun 656 Masehi antara pasukan Ali dan pasukan yang dipimpin oleh Aisyah, Talha, dan Zubair, yang juga menginginkan pembalasan atas kematian Utsman. Meskipun perang ini berakhir dengan perdamaian, ketegangan politik dan perpecahan tetap ada. Pada akhirnya, ketegangan antara Ali dan Muawiyah memuncak dalam Perang Siffin yang berakhir dengan kesepakatan damai melalui arbitrase, namun tidak menyelesaikan konflik secara tuntas, malah memperburuk perpecahan dalam umat Islam. Selanjutnya pertanyaan terakhir atau pertanyaan kelima, yaitu jelaskan perbedaan kebijakan politik masa dinasti Umayyah di Damaskus dan masa dinasti Abbasiyah di Baghdad. Perbedaan kebijakan politik antara dinasti Umayyah di Damaskus dan dinasti Abbasiyah di Baghdad dapat dijelaskan. Yang pertama, pusat kekuasaannya. Bani Umayyah pada tahun 661 sampai 750 Masehi, pusat kekuasaannya berada di Damaskus, dan dinasti ini memusatkan pemerintahan di wilayah Arab. Kebijakan mereka lebih berfokus pada kepentingan dan dominasi orang Arab, dengan Arab sebagai kelompok elit yang berkuasa. Dinasti Abbasiyah pada tahun 750 sampai 1258 Masehi, pusat kekuasaannya berpindah ke Baghdad setelah jatuhnya dinasti Umayyah. Dinasti Abbasiyah berusaha menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif, menerima berbagai suku termasuk non-Arab seperti Persia, dan memberikan ruang bagi berbagai kebudayaan dan tradisi lokal. Yang kedua, kebijakan terhadap non-Arab. Bani Umayyah, kebijakannya mereka lebih inklusif terhadap Arab dengan sering meminggirkan non-Arab atau terutama Persia, Turki, dan Berber dalam struktur pemerintahan dan militer. Bani Abbasiyah lebih inklusif dan menerima banyak elemen non-Arab, terutama
orang Persia dalam administrasi dan militer. Ini juga terlihat pada pengaruh budaya Persia besar dan pemerintahan Abbasiyah. Yang ketiga ada sistem pemerintahan. Bani Umayyah menggunakan sistem monarki yang otoriter, di mana kekuasaan diwariskan dalam keluarga Bani Umayyah dan pemerintahan cenderung dikendalikan oleh keluarga raja. Bani Abbasiyah, meskipun tetap monarki, Bani Abbasiyah lebih menekankan pada legitimasi dinasti mereka melalui keturunan dari keluarga Nabi Muhammad. Mereka juga membentuk birokrasi yang lebih kompleks dengan melibatkan banyak kelas sosial dan kelompok etnis. Yang keempat, ada pendekatan terhadap Islam. Bani Umayyah mengutamakan kekuasaan politik dan sering kali mengedepankan kepentingan dinasti. Terkadang mengabaikan nilai-nilai Islam yang lebih luas. Mereka juga dianggap lebih toleran terhadap agama-agama lain selama masa pemerintahannya. Bani Abbasiyah lebih berfokus pada pembaruan intelektual dan pengembangan ilmu pengetahuan serta memperkuat aspek keagamaan dalam pemerintahan. Mereka mendirikan lembaga pendidikan, perpustakaan, dan terjemahan karya-karya ilmiah yang signifikan. Secara keseluruhan, dinasti Umayyah cenderung lebih mengutamakan kekuasaan Arab dan keturunan dalam pemerintahan, sementara dinasti Abbasiyah lebih mengedepankan inklusivitas, pengembangan kebudayaan, dan kebijakan yang lebih berorientasi pada integrasi berbagai kelompok. Itulah tadi 5 jawaban yang bisa saya jawab. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.